Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezia Kraini dengan NIM 2123054 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, tepatnya di kelas PAI 5B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan materi pembelajaran Al-Quran Hadis di MA dengan dosen pengaku Ibu Yudhani Lastia. Dan dalam video ini saya memaparkan simulasi terkait proses belajar mengajar di kelas 1 MA bab 3, yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Sudah pada makan belum nih? Sudah, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang giliran siapa? Saya. Silakan Amel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in
Agustina, Nadia Aprilia Putri, Alia Rahmadani Putri, Nafiza Apriani, Amelia Fatimah, Amelia Lisa, mana? Naswa Sakilah Tulungan, Nafisa Sabrina, Angelina Karamai, Nazifa Amanda, mana? Armina Sari, Arini Miftahul Jannah, Prananda Safitri Lubis, Setika Putri Damini, ada surat di sini. Putri Aulia, Dian Alija, enggak ada informasi. Enggak. Dwi Vanela, enggak ada dititip surat sama kawannya. Tidak. Endang, Sherin Karlina, Sufi Effendi, Harim Bisa Putri, Haura Mesya, Isma Mulia Putri, Khairul Misa, Heratul Anissa, Lutfia Salwa, Siti Alina Nasution, Siti Amina, Melani, Saudara Kabina Melani, Melani Amelia Putri, Siti Aisyah, Sakit juga, Bu. Monica Prima Melati, Mufida, Mutia Azkia Salsabila, Nabila Ulfa Aulia. Banyak yang sakit ya? Ya, Bu. Bu. Jaga kesehatan saudara seperti ini, rawan sakit. Ya Ya, Bu. Bu. Nah, seperti yang kita bilang minggu kemarin, materi kita hari ini yaitu keautentikan Al-Quran. Nah, ya, siapa yang bisa menjelaskan kenapa Al-Quran itu masih utuh dari dulu sampai sekarang? Silakan. Al-Quran dianggap tidak berubah dikarenakan umat Islam percaya bahwa Allah sudah menjamin pemeliharaan. Insya Allah. Oke, terima kasih Nasla. Selanjutnya, apa yang membuat Al-Quran itu tetap relevan di era digital sekarang? Oke, kepada hari ini dipersilakan. Apa yang membuat Al-Quran tetap relevan di era digital? Al-Quran tetap relevan di era digital karena ajarannya bersifat universal dan fleksibel. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam teknologi, media sosial, dan ekonomi digital. Semuanya sudah pada tahu tuh maksud dari keautentikan Al-Quran? Tahu. Oke, berarti sesuai kesepakatan kita minggu kemarin, sekarang kita bagi kelompok untuk menjelaskan materi pada hari ini. Baik, dari sini hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3. Sampai belakang? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Lanjut 2, 3, 4, 5, 1,
1. Oke, sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing sesuai nomor yang dibilang tadi. 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai kelompoknya ya. Tiga. Oke, kelompok 1 mana? Coba catat materi untuk kelompok 1, yaitu pengertian dan dalil keautentikan Al-Quran. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 materinya proses pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran. Kelompok 3 materinya tradisi hafalan dan transmisi Al-Quran secara lisan dan tulisan. Ulangi. Tradisi hafalan dan transmisi Al-Quran secara lisan dan tulisan. Kelompok 2 udah? Proses pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran. Kelompok 1 aman? Kelompok 4 materinya terkait perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lain dalam hal keaslian. Ulangi. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lain dalam hal keaslian. Aman? Kelompok 5. Kelompok 5 materinya yaitu terkait peran generasi muda dalam menjaga kemuliaan dan keaslian Al-Quran. Diulangi. Peran generasi muda dalam menjaga kemuliaan dan keaslian Al-Quran. Sudah? Nah, setiap kelompok kan sudah mendapat materi masing-masing. Silahkan diskusikan dan catat materi tersebut di satu kertas, kemudian nanti dipresentasikan. Saya pahami? Bisa. Oke, silakan bekerja, dikasih waktu 10 menit. Ini nanti presentasinya seluruh anggota kelompoknya atau perwakilannya aja? Perwakilan saja. Terima kasih, Bu. Dari salah satu dari kelompoknya. Ya, Pak.
aman? Kalau tidak aman? Nomor 2? Siapkan dulu ya. Kelompok siapa aman? Silakan
Al-Quran, kalau ketikkan berarti keaslian teks Al-Quran, bahwa apa yang kita baca ini adalah sama persis dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tanpa perubahan, penambahan, dan pengurangan. Nah, untuk dalilnya itu dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Untuk artinya yaitu sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula memeliharanya. Nah, maksud dari penjelasan dari Al-Quran ini yaitu ayat ini merupakan janji tegas Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran ini tidak akan berubah, ditambah ataupun dikurangi, bahkan dipalsukan, teman-teman. Nah, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Pewahyuan dan Kodifikasi Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada proses pewahyuan Al-Quran. Pewahyuan adalah proses penyampaian firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Nah, proses ini berlangsung selama lebih kurang 23 tahun sejak Nabi berusia 40 tahun hingga ia wafat. Yang pertama ada tahap pewahyuan. Tahap pewahyuan ini ada 3. Yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang ketiga ada dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut yang kedua itu ada cara penyampaian wahyu kepada Nabi. Ada 3, yaitu 1 dengan suara seperti gemerincing lonceng. Yang kedua itu Jibril menampakkan diri dalam rupa manusia. Yang ketiga Jibril menampakkan diri dalam rupa aslinya. Selanjutnya hikmah pewahyuan bertahap ada 2. 1 memudahkan Nabi dan sahabat menghafal. Yang kedua itu menyesuaikan kondisi sosial dan peristiwa. Selanjutnya kita masuk ke proses kodifikasi Al-Quran. Yang pertama itu ada masa Nabi Muhammad. Dia terbagi menjadi 3, yaitu 1 Al-Quran itu belum dibukukan. Yang kedua ditulis sebagai media di berbagai media. Yang ketiga itu ada Nabi memiliki para penulis wahyu. Selanjutnya itu ada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, di sini banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan Al-Quran. Dan yang terakhir itu ada masa Khalifah Utsman bin Affan. Munculnya perbedaan bacaan dan menetapkan rasa Utsmani. Oke, segitu aja presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman. Maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tradisi hafalan dan transmisi Al-Quran secara lisan dan tulisan. Tradisi hafalan dan transmisi Al-Quran secara lisan dan tulisan merupakan fondasi utama dalam menjaga keautentikan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang.
Keduanya berjalan saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Pertama, tradisi hafalan Al-Quran atau transmisi lisan. Masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW akan membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan para sahabat dan mengajarkannya secara lisan. Kemudian, para sahabat yang memiliki daya ingat yang kuat juga turut menghafalkan ayat-ayat tersebut secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, pada masa sahabat dan tabi'in, banyak sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran atau hufaz setelah wafatnya Nabi. Tradisi hafalan ini diteruskan dari generasi ke generasi melalui metode belajar langsung dari guru ke murid serta metode murojaah. Adapun sahabat yang dikenal sebagai hufaz diantaranya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Fungsi tradisi hafalan: yang pertama, menjaga keaslian lafaz dan bacaan Al-Quran. Kedua, menjadi alat kontrol terhadap kesalahan penulisan. Ketiga, melahirkan sistem sanad bacaan yang ketat dan berlapis. Baik teman-teman semuanya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Materi selanjutnya adalah tradisi penulisan Al-Quran secara transmisi tulisan. Nah, pada tradisi ini itu terbagi menjadi beberapa periode teman-teman. Di sini kami menjelaskan terhadap 3 periode. Yang pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad menunjukkan beberapa sahabat yang ia percayai untuk menuliskan Al-Quran, seperti Zaid bin Sabit yang dikenal memiliki keahlian dalam menulis dan juga membaca. Itu sebabnya Nabi Muhammad pun menunjuk Zaid bin Sabit untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran di dalam media-media yang sederhana. Adapun contoh di dalam media yang sederhana itu adalah pelepah kurma, batu, tulang, ataupun kulit. Kulit di sini bukan kulit manusia ya teman-teman, tapi seperti kulit hewan gitu. Kemudian yang kedua adalah pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, pada masa Khalifah Abu Bakar itu kan terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang ketika Abu Bakar melawan nabi-nabi palsu. Nah, pada masa itu menyebabkan banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Kemudian akhirnya Abu Bakar pun menetapkan kebijakan untuk dituliskannya lah Al-Quran ini agar nanti Al-Quran itu tidak hilang dan masih berlanjut, masih ada sampai ke masa mendatang itu. Kemudian yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu berfokus kepada dialek ataupun berfokus kepada bacaan-bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, pada masa Utsman bin Affan itu penyebaran Islam itu sudah meluas. Tidak hanya terjadi pada Jazirah Arab saja, tapi sudah banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Kemudian untuk menyatukan bacaan yang sama, akhirnya Utsman pun menetapkan kebijakan yang menyamakan dialek ataupun bacaan-bacaan Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri dan kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lain dalam hal keaslian. Perbedaan utama keaslian Al-Quran dengan kitab suci lain adalah Al-Quran diyakini terjaga utuh dan murni atau tidak berubah sejak diturunkan hingga kini, karena Allah sendiri yang menjamin penjagaannya, yang terdapat dalam Quran Surat An-Hijr ayat 9. Sementara kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil diyakini mengalami perubahan, pencampuran wahyu ilahi dengan perkataan manusia, dan kodifikasi yang terjadi jauh setelah masa nabi-nabinya, sehingga keasliannya tidak utuh lagi seperti Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan universal untuk seluruh umat, tidak seperti kitab terdahulu yang lebih spesifik untuk kaum tertentu. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Islam yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman, Allah telah menjamin keasliannya dan kemurnian Al-Quran. Kita sebagai generasi muda tentu harus menjaganya juga sesuai firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Kita sebagai generasi muda memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kemuliaan dan keaslian Al-Quran, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital seperti saat ini. Ada beberapa peran yang bisa kita lakukan dalam menjaga Al-Quran. Yang pertama, yaitu menjadi hafiz dan murattil. Yang kedua, yaitu mengamalkan nilai Al-Quran melalui akhlak dan implementasi sosial. Yang ketiga, yaitu digitalisasi dakwah yang kreatif. Generasi muda bukan sekedar pewaris, melainkan benteng pertahanan yang memastikan Al-Quran tetap asli dalam tulisan, benar dalam pemahamannya, dan mulai dalam penerapan di tengah tantangan zaman modern. Itulah presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah dan janggal dalam perkataan maupun perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok yang tampil? Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh anak-anak Ibu yang telah menyelesaikan presentasi dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawabnya, yang mana setiap kelompok telah melaksanakan usaha terbaiknya, kreativitas serta keberanian untuk tampil di depan kelas. Sebagaimana yang kita ketahui, ini bukan hanya sekedar penyampaian materi, tapi untuk melatih mental kita sendiri. Oke, materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang otentik dan terjaga keasliannya sejak dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Kemudian keautentikan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 seperti disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian proses pewahyuan dan kodifikasinya itu dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kemudian tradisi tahfiz menjadi salah satu bentuk penjagaan lisan dan untuk melanjutkan terjaganya Al-Quran. Kemudian Al-Quran dapat kita ketahui bahwa Al-Quran ini berbeda dari kitab-kitab lain karena Al-Quran ini tidak bisa direvisi atau dilakukan penambahan maupun pengurangan di dalamnya. Kemudian kita sebagai generasi muda ini kita harus berperan penting dalam menjaga kemuliaan dan keaslian Al-Quran itu sendiri. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak ibu semua. Dan untuk tugasnya silahkan catat di kertas 1 lembar apa yang anak-anak ibu semua dapat ambil kesimpulan gitu. Kemudian bagaimana anak-anak ibu menjaga keautentikan Al-Quran pada masa era digital ini. Silahkan dibuat terlebih. Cukup 2 menit saja, singkat-singkat aja.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekian video yang dapat saya sajikan terkait simulasi proses belajar mengajar di kelas 1 MA bab 3, yaitu terkait keautentikan Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.